Lalu diamati juga hasil karyanya ya, hasil karya diamati apa kekaryanya itu, misalnya memenuhi kriteria dan seterusnya ya. Kriteria kalau gambar hias itu ya mungkin dilihat perulangannya, dilihat kreativitas apa membuat ragam hias dan seterusnya. Eh, Tentu beda halnya dengan kriteria misalnya menggambar bentuk ya, menggambar bentuk kriteria untuk mengamati karya gambar bentuknya itu tentu berdasarkan kriteria penilaian. Demikian juga menggambar ilustrasi dan seterusnya ya. Jadi dia mati itu seperti apa dia katakanlah kalau menggambar bentuk seperti apa ketepatan bentuk gambarnya dia mati. Jadi ada gambar dia mati, lalu ada instrumen yang kita gunakan namanya format observasi ya, format mengamati itu. Jadi instrumennya format observasi. Nanti berbagai ragam skala-skala nilai dari dalam format pengamatan itu. Demikian juga sebetulnya angket ya. Lalu ada wawancara. Cara biasanya wawancara dilakukan untuk memperkuat data-data lainnya. Ada data observasi, tapi wah ini seperti apa menjelaskan mereka berproses misalnya ya. Diperlukan wawancara. Jadi wawancara bisa posisinya sebagai data primer, bisa juga sebagai data pendukung ya, pendukung memberi penguatan pada eh, hasil pengamatan, penilaian pada karyanya. Di samping itu ada dokumentasi ya, ini dokumentasi, terutama orang pertunjukan itu ya, karena karyanya berlalu begitu, dia butuh dokumentasi. Misalnya rekaman video, ya, dokumentasinya ada. Orang seni rupa juga tentu bisa memanfaatkan ini apa ya instrumen dokumentasi. Dokumentasinya itu bisa berupa data-data, dalam arti mungkin ada gambar, entah itu gambar peta dan seterusnya, ya, didokumentasikan. Tentu ada juga formatnya ini, tidak sembarang mendokumentasikan, terutama rekaman-rekaman itu ya, seperti merekam katakanlah kalau saya dipertunjukkan ya, ya ada harus formatnya, langkah-langkah yang perlu diamati itu ada petunjuk. Kalau sudah A, oh berikutnya B, jangan dulu ke C dan seterusnya. Jadi ada runtut, ada sistematika juga di dalamnya ya, dalam mendokumentasikan. Ya, Eh, saya kira kalau ada, sekiranya ada di sini yang berprofesi sebagai fotografer, ya memang merekam ya sebagai fotografer dalam sebuah acara pernikahan misalnya. Nah, karyamu itu eh, ya tentu akan dinilai ya. Nah, misalnya kalau itu karya, katakanlah karya akhir, ada dokumentasi. Tapi untuk menilainya ini ya seorang penilai harus ada formatnya, format dokumentasi juga ya bisa ada. Demikian juga format observasi. Tentu format itu disesuaikan kebutuhan, ya tentu berbasis tujuan ya. Kalau misalnya seorang eh, dokumenter ya, Anda berprofesi sebagai dokumen apa dokumenter itu ya tentu format untuk melakukan mendokumentasikan itu juga dibuat ya. Kalau sudah langkah satu, langkah apa berikutnya, langkah dua seperti apa, langkah tiga dan seterusnya. Ibaratnya juga ini orang menyusun alur alur dokumentasinya juga ya. Kalau kira-kira orang rekaman video untuk sebuah seni pertunjukan misalnya apakah itu drama atau film ya ya dia sebagai alur ada alur cerita ya. Nah, itu dokumen eh, kalau kita persiapkan format dokumennya ya. Nah, kalau sudah tahap ini tahap apa berikutnya
bisa runtut, bisa sistematis ya. Nah, seperti itu. Jadi penilaian non tes itu jika itu dilakukan dengan misalnya teknik observasi mengamati ataukah memberikan angket, meminta pendapatnya. Angket itu serupa dengan tes ya, tapi bukan tes karena angket itu bukan untuk mengukur pengetahuan, pengusahaan pengetahuannya, tapi angket itu untuk eh, apa ya, meminta pendapat misalnya ya. Jadi serupa tes tapi pendapatnya diminta. Oh, bagaimana pendapatmu terhadap karya lukisan eh Avandi ya? Kebetulan ada yang teliti misalnya eh, karyanya Avandi. Ya, tentu dibuat soal-soal yang sedemikian rupa, pertanyaan-pertanyaan untuk menggarap karyanya Avandi. Bagaimana sikap Anda ya terhadap karya Avandi, katakan begitu. Dan seterusnya. Bagaimana misalnya juga mengamati karya-karyanya Amri Yahya dalam batik dan seterusnya ya. Jadi ada format yang dipersiapkan untuk menilai karya yang akan dinilai. Oke, selanjutnya penilaian asesmen autentik. Ini yang penilaian autentik ini bentuknya bisa tugas kinerja ya. Jadi tugas kinerja itu eh, tentu kita siapkan ya tugas kinerja apa yang diharapkan dari hasil perkuliahan itu atau hasil mengejar kita di sekolah ya. Ada tugas kinerja ya. Eh, ya apa yang dikerjakan siswa tentu itu sudah disiapkan penilaiannya. Ini tugas kinerja juga ya lebih banyak sebetulnya digunakan oleh staf. Kalau dia pegawai atau guru juga bisa ya tugas kinerja seperti apa kinerjanya. Tentu ada eh, format yang disiapkan, langkah-langkah apa yang dikerjakan ya. Nah, sama halnya kalau Anda menilai karya siswanya ya, ya, bagi guru ya harus ada eh, apa ya, mungkin ada proses, ada eh, semacam rambu-rambu yang disiapkan untuk menilai kinerja itu. Nah, tentu yang namanya tugas ya diawali dengan instruksi ya, apa yang akan dibuat. Lalu setelah mereka berproses, berkarya, lalu disiapkan instrumen tugas kinerja itu. Ada juga bentuk penilaian asesmen itu yang otentik ya, sesuai apa yang seharusnya terjadi. Misalnya catatan anekdot. Kalau Anda mengajar lalu mencatat misalnya siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, bagaimana mereka merespon pertanyaan, bagaimana mereka melakukan diskusi, ya. Anda catat pada saat itu, oh pada tanggal sekian saya melaksanakan kegiatan diskusi. Tetapi ada seorang mahasiswa atau ditulis namanya, dia sangat aktif dalam memberi tanggapan, dalam aktif dalam diskusi itu dan seterusnya. Ada juga yang catatannya pasif. Apa yang Anda catat itu tanggal berapa kejadiannya, jam berapa Anda lakukan, itu namanya catatan anekdot. Ya, jadi mencatat kejadian-kejadian. Ya. Apalagi kalau kejadian itu lebih istimewa ya. Ada ada yang dibuat lalu hasilnya sangat luar biasa ya catat. Kemudian bentuk penilaian asesmen otentik yang lain adalah portofolio. Portofolio ini kalau dilihat sejarahnya sebetulnya ini yang pertama kali membuat
portofolio itu penilaian portofolio itu orang seni rupa. Ya, dia berasal dari Amerika, ya. Kalau tidak salah itu eh, mereka melakukan ini tahun-tahun 1947 yang lalu ya, 47 di Amerika. Ya. Eh, Kenapa disebut portofolio? Nampaknya si seniman ini dia tidak bisa menawarkan karyanya dalam keadaan membawa ya begitu karyanya karena dia pelukis ya tidak bisa bawa-bawa karyanya dari rumah ke rumah misalnya atau dari kantor ke kantor ataukah dari tempat kerja ya membawa karyanya untuk ditawarkan dibeli tetapi cukup dengan memotret ya dia memotret karya-karya terbaiknya ya terbaiknya lalu disimpan dalam sebuah bundel katakanlah map plastik begitu ya ada foto di situ lalu foto-foto itulah yang ditawarkan ke orang oh hari ini saya punya karya ini fotonya tidak bisa saya bawa tentu karyanya langsung nanti diminati baru dibawakan pembeli misalnya atau peminat kolektor ya seperti itu jadi catatan portofolio seperti itu ya apa instrumen portofolio seperti itu jadi portofolio itu tentu digunakan untuk menawarkan misalnya atau memperkenalkan karya-karya kita tapi melalui dokumen itu bisa foto bagi orang pertunjukan bisa video dan seterusnya ya itu boleh sekarang ini kemajuan teknologi dunia maya orang-orang seni rupa kalau pameran ya bisa pameran di rumahnya tetapi yang menyaksikan itu ya siapa saja dari keluar bahkan ke pelosok luar negeri juga bisa tinggal memperkenalkan sebelumnya bahwa akan saya pamerkan karya-karya saya secara online misalnya apakah itu digabungkan dengan daring Zoom acara seremoni pembukaannya tetapi di situ juga dalam ruang room itu katakanlah begitu mereka memutarkan rekaman yang di dalam eh, pameran itu bisa tempat tadi saya katakan bisa tempat rumahnya sendiri ditata sedemikian rupa lalu direkam untuk ditujukan. Jadi mereka juga mengundang pada para kolektor, para peminat, pemerhati, peminat dan seterusnya. Nah, nanti di situ diputar, digeser kameranya secara bergantian menyoroti karya-karya yang dipamerkan ya. Jadi itu juga sudah bisa orang pameran saya tinggal di kampus katakanlah begitu ya atau saya di sekolah bisa saya pameran dan pengunjungnya itu berbagai asal dari pelosok dunia ya jadi bisa dikategorikan sebagai pameran internasional ya seperti itu apalagi kalau hanya pop-pop nasional misalnya mereka bisa mengundang teman-teman antar provinsi dan seterusnya ya, jadi eh, cara-cara dengan portofolio ini bisa dilakukan supaya kita diapresiasi karya kita di luar ya kita bisa pameran tidak perlu lagi buang biaya yang demikian besar ya sudah bisa orang nikmati melalui room ya tinggal disampaikan bahwa pada hari ini jam sekian mulai saya pembukaan selanjutnya akan eh, diikuti secara online seperti itu. Lalu ada tugas proyek ya, tugas proyek. Ya, ini tentu sebagai seorang guru memberi tugas kepada mahasiswa untuk dikerja secara kolaboratif biasanya ya. Kolaboratif tentu bersama dengan orang tuanya. Bahkan juga bisa apa bersama temannya maksud saya. Jadi tugas proyek itu dikerja secara berkelompok bersama-sama temannya. Ya, tugas proyek. Tentu tugas ini didahului dengan semacam tugas dari instruktur atau guru atau dosen ya untuk kemudian dibuat oleh
mahasiswa. Biasanya tugas proyek ini merupakan luaran akhir ya, luaran akhir. Nah, tentu saja karyanya nanti ini dibuatkan lembar observasi tugas proyek, di mana tugas proyek itu tentu ada capaian di situ ya, ada tujuan-tujuan. Katakanlah belajar menggambar ilustrasi ya. Nah, itu tugas proyeknya. Mungkin dikerja secara bersama atau kelompoknya ya membuat karya ilustrasi yang boleh jadi gambar-gambar ilustrasi yang sifatnya lebih pada komik, katakanlah begitu ya. Mungkin dikerja tahapan-tahapan tertentu, oh siap bertanggung jawab tahap satu, siap dan seterusnya, ya. Tahap dua siapa dan seterusnya. Ya, lalu sebagai seorang guru atau dosen, kita siapkan instrumen menilainya, tugas proyek itu. Nah, apakah nanti eh, lembar eh, pengamatan observasi mereka berproses, kemudian ada juga mengamati hasil karyanya. Tentu dengan kriteria sesuai dengan eh, apa yang menjadi capaian ya, capaian. Kalau tentu menggambar ilustrasi kriteria penilaiannya berbeda dengan gambar bentuk, berbeda dengan lukis, berbeda juga dengan gambar regan hias dan seterusnya. Eh, atau sudah saya jelaskan? Tidak ya? Belum ya? Belum, Pak. Kemudian yang belum ya. Kemudian bentuk lain ini adalah asesmen diri dari teman-teman ya. Jadi kalau menilai diri sendiri biasanya juga ini bisa dilakukan terutama menilai sikap ya, pendirian, kebersamaan. Apakah kita juga misalnya termasuk orang yang cukup sosial ya, sudah apa hubungan antar teman itu bagus dan seterusnya. Biasanya eh, guru bisa meminta kepada siswa kalau dosen misalnya dengan mahasiswa untuk menilai dirinya dulu. Ah, ya tentulah ada kecenderungan manusia kalau menilai dirinya yang diceritakan yang baik-baik. Tapi ya supaya ada pembanding ya, maka juga apa eh, instrumen penilaian yang untuk asesmen diri ini ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan ya, apa yang menjadi eh, apa capaian ya asesmen diri. Tapi melibatkan orang lain itu biasanya itu sebagai pembanding ya. Bagus kalau misalnya asesmen diri, ya, lalu disuruh temannya menilai tentang si A. Di samping si A menguraikan dirinya, juga teman lainnya memberi komentar terhadap orang yang dinilai itu dirinya ya, orang orang yang dinilai. Kalau biasanya temannya menilai orangnya baik, katakanlah begitu ya, sikapnya baik, ya ada sudah sekian orang mengatakan baik, berarti itu menunjukkan memang orangnya baik. Tapi kapan justru terbalik misalnya, ya eh, Anda mengevaluasi dirinya sangat bagus, tapi nampaknya temannya kurang bagus. Ya, penilaian seperti ini eh, ada juga istilahnya yang mirip dengan ini ya, eh, format sosiometri namanya. Sosiometri. Bagaimana si A menilai B, bagaimana A menilai C, demikian juga sebaliknya bagaimana C menilai A, bagaimana B menilai dengan A dan seterusnya. Jadi ada silang evaluasi ya terhadap diri yang dinilai. Itu ya. Kira-kira proses mendesain penilaian autentik ya tadi karena pembahasan autentik. Berangkat dari kompetensi dasar atau CPMK ya kalau di perguruan tinggi CPMK kompetensi dasar misalnya di sekolah ya. Berangkat dari situ kemudian eh, berdasarkan capaian itu kita beri tugas kinerja ya. Tentu untuk menilai kinerja mereka ini disiapkan format atau kriteria penilaiannya.
Ah, format itulah kemudian disebut rubrik. Apa? Salah. Ya, ya saya mau katakan ada format, kemudian ada rubrik. Rubrik itu adalah uraian atau penjelasan tentang eh, kriteria penilaian. Kalau misalnya Anda mengatakan di kriteria penilaiannya itu menggambar, katakanlah menggambar bentuk mau dinilai, kalau gambar bentuk yang nilainya 4, seperti apa kira-kira keadaan gambar itu. Nah, itulah yang disebut dengan rubrik. Ya, rubrik. Rubrik. Oh, kalau gambar bentuknya kurang tepat perspektifnya, tapi proporsi lumayan bagus, gelap terangnya bagus, ya. Ya. Oh, berapa skornya? Kalau misalnya gambarnya perspektifnya bagus, tepat tepat bentuknya karena proporsinya tepat, proporsinya bagus karena apa ya? Di samping perspektifnya bagus, proporsinya juga bagus. Kemudian ada kriteria lain misalnya di komposisi bagaimana. Oh, ini kalau seperti ini keadaannya berarti skornya 4. Tapi kalau skornya misalnya perspektifnya kurang, tapi proporsinya lumayan bagus, karakternya bagus, berapa skornya? Misalnya 3. Nah, yang panduan dipakai menilai tadi ini itu namanya rubrik, rubrik ya, rubrik. Oke, saya kira itu. Eh, ini ada istilah asesmen HOTS, tentu terbalik dari LOTS. LOTS itu rendah ya. Kalau HOTS ini bagaimana berpikir tinggi ya, high ya, HOTS. Eh, ya ini kira-kira perbandingannya. Sayang ini ya, nih ya. Nah, ini perbandingan LOTS dengan HOTS. Ya, kira-kira kalau ada ya pasif ini tentu terbalik dengan HOTS ya, aktif berpikir. Kalau LOTS itu eh, pasif dalam berpikir. eh, Lotz juga menyelesaikan masalah, bahkan di berpikir aktivitas siswa yang coach itu memformulasi masalah, ya, memformulasi, ya mendaur ulang ya bisa. Kemudian mengkaji masalah sederhana, tapi kalau di coach itu berpikirnya itu mengkaji masalah secara kompleks, berpikir konvergen. Nah, kalau di coach ini di samping konvergen juga divergen ya. Guru sebagai sumber utama. Kalau berpikir hoax itu informasi berbagai sumber, tidak hanya guru maksudnya ya. Lalu beralih menyelesaikan soal dan menghafal ya. Jadi tentu bukan lagi menghafal-hafal di sini kalau berpikir tingkat tinggi ya, berpikir kritis, menyelesaikan secara kreatif. Jadi kalau tadinya menghayal, menyelesaikan soal dan menghayal, menjadi kreatif. Wah, itu sudah berpikir lots. Mengutamakan faktual ya. Kalau lots, kalau HOTS itu ya analitik, suka menganalisis ya, mengevaluasi decision ya. Kira-kira apa yang termasuk dalam HOTS itu ya tentu eh, critical thinking ini berpikir tingkat tinggi. Kalau ada orang berpikir tingkat tinggi ya tentu biasanya selalu ada gagasan-gagasannya, ada ide-idenya, ada karya-karyanya yang apa ya selalu berpikir kebaruan ya. Lalu ada kreatif ya, kreatif itu sesuatu yang selalu berbeda dengan sebelumnya ya. Ada eh, salah satu lagi eh, cara kerja yang berpikir HOTS adalah menyelesaikan persoalan sendiri, problem solving ya.
menyelesaikan masalah. Nah, ini ada judgement ya, berpikir coach itu ya butuh empat setidaknya ya. Eh, Mungkin ada yang mau merespon dulu, silakan kalau ada. Kita sama-sama ya diskusi. Ada mungkin mau asar ini. Aduh, sudah asar. Jadi berpikir hoax itu tentu eh, perlu ide-ide baru ya, orang kreatif masuk di dalamnya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Oh ini ada refleksi. Kemarin itu saya sudah kasih tugas ini nomor satu kayaknya. Termasuk kebukaan prinsip-prinsip penilaian yang baik ya, sudah juga. Sudah ya, mari gitu. Prinsip penilaian, prinsipnya valid, reliable. Sudah ya, sudah ya. Iya Pak, yang kemarin Ah, tes elektro. ada juga ini tentang pengukuran asesmen ya. Sudah juga. Ini ada apa perbedaan penilaian dari segi fungsinya, formatif. Sudah juga ini kan. Yang ketiga. Kalau tidak salah dibahas di Oh, ruang pengas. didiskusikan ini ya. Ya, Sudah. Ini yang belum saya kira. Apa itu penilaian asesmen autentik? Silakan memperkaya lagi ini ya. Jawab ini pertanyaan yang keempat dulu. Kemudian ini apa ciri utama penilaian asesmen coach? Saya kira silakan saja cari sumber-sumber yang Anda bisa baca ya. Jadi tadi itu salah satu ciri berpikir hoax itu tidak hanya satu sumber, ada sumber-sumber lain ya, buku atau artikel-artikel termasuk jurnal-jurnal ya. Jadi dua tugas terakhir ini untuk eh, 2 minggu ke depan, apa ya? Dua, dua apa ya? Minggu depan itu saya sudah pertemuan ke berapa itu? Ke 6 ke 6. Iya Pak, 6 Berarti saya sisa 2 kali ya minggu depan. Nanti kali. saya kasih ini, oke ini 2 tugas, nomor 4 dan 5. Nanti satu tugas, eh, oh iya. Atau kita begini, ini tugas 4 dikerja, Iya ada itu, ada itu. Ambil kita no. ya Ambil kita. eh, Ambil dikerja kita sana. Ambil sekarang, kita. dikerja sekarang, untuk kemudian eh, dikirim. Nanti ini tugas kelima ini untuk menjadikan tugas untuk pertemuan ke-6. Kita bahas lagi, ya. Jadi tapi Anda buat tugas tugas Diam, untuk diam. bacaan yang tugas 5 ya sebagai bahan bacaan untuk kita mungkin bahas. Tidak ada presentasi kayaknya ini ya. Yang ada tugas-tugas saja. Oke ya, itu silakan kerja ini nomor 4. Apa apa itu penilaian asesmen otentik ya? Itu silakan dikerja kira-kira untuk sampai waktu 2 jam tadi ya, terhitung 2 jam ya. Sebetulnya ini perkuliahannya 3 jam, tapi kita SKS-nya saja yang 3, tapi kuliahnya
cukup pelaksanaannya 2 jam, bukan jam kuliah ya, jam jam tangan loh begitu ya, 2 jam waktunya. Tapi itu SKS-nya 3. Saya kira begitu ya. Untuk sementara silakan bekerja. Saya pergi eh, berjamaah dulu nanti persiapan masuk Ramadan. Anu pra ini, para spiritual lah begitu, para spiritual ya. Karena sebentar malam ini kita sudah harus rajin-rajin ke masjid tarawih ya. Oke, saya kira begitu ya. Silakan kerja, kirim ya, kirim. Dan saya kira sudah bisa kita tutup kuliahnya. Saya absen ulang dulu, tampil semua dulu. Saya sudah disalin ini tugasnya. Sudah, Kenapa, Pak. Pak? Sudah, Oke. Pak. Kalau begitu saya stop share ya. Nah, saya absen tadi ini yang belum belum muncul saat saya absen. Romi ada Mi? Ada Oh, Pak. Romi Ada. Iya, ada Mi. ada Pak. Ya, ya. Andi Aldian, oh ada Aldian. Tidak ada Andi Aldian ini tidak tahu lagi kalau kuliah ini hari. Iya ya. Nah, tapi lagi satu tadi Nur Wahidatul. Hadir, Pak. Ada Mi. Oke. Sudah Eh, semua Mi ya? Satu lagi kalau Fausia. Oh, Fausia. Ada Mi, Fausia. Nah, oke ada semua Mi ya? Kecuali Andi Andi Aldian. Nah, Andi Aldian ini. Oke, saya kira cukup hari ini ya. Jadi pembahasan sedikit lalu ada tugas. Ya, nanti kita mungkin 1 minggu lagi seharusnya ini UAS pertemuan ke berapa ya? Ke-8. Berarti itu minggu akhir puasa ya. Oke, saya kira cukup hari ini. Ada tugas yang dilanjutkan sampai menyelesaikan jamnya. Oke, baik. Saya akhiri, mari kita akhiri secara bersama dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, silakan bekerja ya sampai dikirim. Ya, Pak. Oke. Sabe Pak Ketua. Screenshotnya saya lupa screenshot tadi. Pak Hari di screenshot ke Pak Hari. Ada jika. Ada jadi. Oke, share mami di grup. Saya mau kerja.